apa yang Tuhan perintahkan. Itulah artinya kita percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita buka firman Tuhan. Saya mau bacakan untuk kita 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Dengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Amin. Amin, saudaraku. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita mengerti, mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya apa? Supaya kita jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mempunyai pengharapan. Kita harus mengerti. Alkitab mengatakan, mengajarkan kepada kita firman Tuhan, supaya kita mengerti tentang orang yang meninggal. Supaya kita mengerti tentang orang yang meninggal. Supaya apa? Supaya kita terus mempunyai pengharapan. Supaya kita terus bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudaraku? Amin. Ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan apa? Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi orang yang telah meninggal tetapi ingat, meninggal dalam Yesus, akan dikumpulkan Bapa, akan dikumpulkannya bersama-sama dengan Dia, akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Itulah keyakinan akan kehidupan yang kekal. Jadi kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak meninggal dalam Yesus, dia tidak bersama-sama dengan Yesus. Dia tidak berkumpul bersama-sama dengan Yesus. Tetapi orang yang meninggal dalam Yesus, dia dikumpulkan Bapa, dia dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Di mana dikumpulkannya? Di rumah Bapa yang kekal. Di rumah Bapa yang kekal, yang mulia, di kerajaan sorga. Jadi itu sebabnya firman Tuhan bilang, jangan kamu bersedih seperti orang yang tidak berpengharapan. Tuhan mengingatkan kita. Saudara, memang secara manusia kita sangatlah bersedih. Benar nggak Bapak Ibu? Dengan orang yang melahirkan kita, dengan orang yang membesarkan kita, dengan orang yang bersama-sama dengan kita, yang menemani kita siang dan malam, susah, sedih, dan gembira. Kita berpisah dengan orang yang kita kasih, sangatlah sedih secara manusia, secara perasaan. Karena memang Tuhan memberikan kita perasaan, karena memang Tuhan memberikan kita pikiran. Tetapi ingatlah bahwa kita mempunyai pengharapan. Kita mempunyai pengharapan. Karena Yesuslah yang menjamin kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya kalau kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus juga telah mati dan bangkit untuk kita, kita juga percaya bahwa orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin saudaraku. Amin. Dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Semuanya kita juga Bapak Ibu saudaraku sekalian akan menghadapi hal yang sama seperti Ibu Etiana Iyun Gagui. Akan menghadapi perkara yang sama. Kita akan meninggalkan tubuh jasmani ini. Karena memang demikianlah firman Tuhan. Dari debu kembali kepada debu. Semuanya kita, besar kecil, tua muda, miskin kaya, semuanya akan mengalami hal itu Bapak Ibu saudaraku sekalian. Tetapi biarlah kita sungguh-sungguh mengerti dan mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa satu kali nanti
ketika kita meninggalkan tubuh jasmani ini, kita ada berkumpul bersama-sama dengan Tuhan di kerajaannya, di rumah Bapa yang indah. Karena firman Tuhan berkata, Aku menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat kamu sudah sedia, sudah siap, aku akan menjemput engkau kembali untuk engkau bersama-sama dengan aku. Amin, saudaraku. Itu perkataan Tuhan. Itulah iman percaya kita, bahwa tidak pernah orang sia-sia percaya kepada Yesus. Tidak pernah orang sia-sia mempersembahkan hidupnya kepada Yesus. Tidak pernah. Dia mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa satu hari nanti aku akan ada bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaannya, di surga, di rumah Bapa yang mulia. Ayat Wahyu 14. Wahyu 14 ayat 12-13 mengatakan demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin, saudaraku. Firman Tuhan bilang berbahagia orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Yang berbahagia adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Itu sudah firman Tuhan yang mengatakan. Berbahagia orang yang mati di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena dia tahu tempatnya kemana. Tahu tempat beristirahatnya di mana. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, saya mau mengingatkan. Yang mengikuti kita menghadap Tuhan, yang mengikuti kita menghadap tahta pengadilan Kristus adalah semua perbuatan kita. Semua perbuatan kita akan mengikuti kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Itu sebabnya ibu kekasih kita ini memberikan dirinya dilayani. Memberikan dirinya berperkara dengan Tuhan. Mengaku segala keberadaannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kenapa? Segala perbuatan kita mengikuti kita. Perbuatan kita semua. Itu sebabnya kita harus datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, mohon pengampunan kepada Tuhan. Kenapa mohon pengampunan kepada Tuhan? Karena semua perbuatan kita yang lama-lama itu mengikuti kita. Amin, saudaraku. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menerima Yesus, ketika kita berperkara dengan Tuhan Yesus, hidup kita yang lama dibersihkan Tuhan. Dibersihkan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kitalah orang-orang yang dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kiranya firman ini menguatkan kita, supaya kita tidak bersedih seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Tetapi kita mempunyai pengharapan yang kekal, bahwa satu hari nanti, kalau aku dipanggil Tuhan, ketika aku sudah mempersembahkan hidupku kepada Tuhan, aku adalah orang yang percaya kepada Tuhan, aku akan ada bersama-sama Tuhan di rumah Bapa yang kekal. Amin, saudaraku. Semua orang yang mati dalam Tuhan akan dikumpulkannya bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita akan bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Percayalah, 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 bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengatakan, tidak seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Roma 10, Yohanes 10 mengatakan demikian. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Dan kita akan ada terus bersama-sama dengan Tuhan, asal kita mau tetap setia, ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa.
Tuhan